Dengan memaksakan pemerintah berbasis ajaran satu agama, itu sama saja mengkhianati para pendiri bangsa ini dan mengingkari takdir bangsa ini yang diciptakan Yang Maha Kuasa sebagai bangsa yang beraneka ragam. Dan itu indah apabila tidak direcoki oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai pengasong agama. Halo Indonesia, salam NKRI. Beberapa waktu yang lalu, Menko Polhukam Mahfud MD hendak ditemui oleh sekelompok orang dengan maksud untuk menyampaikan proposal sistem pengganti Pancasila. Artinya, mereka ingin supaya sistem agama ini yang diterapkan di negeri ini. Dengan istilah lain, mereka ingin agar Pancasila ini dibuang saja. Mahfud sendiri merespon bahwa dirinya tidak ada waktu untuk dialog yang hanya mencari sensasi semata. Sebuah jawaban yang sudah tepat dari Pak Mahfud MD, namun kesannya terlalu lembek. Hal-hal seperti itu semestinya tidak bisa direspon dengan santai dan sambil lalu. Sebab tujuan mereka itu ingin mengubah ideologi RI, yang artinya membubarkan NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan kebinekaan. Dengan kata lain, mereka itu sebenarnya adalah makar. Maka dengan demikian, manuver semacam itu jangan diabaikan begitu saja. Dalam arti hanya ditanggapi sambil lalu. Ini masalah serius yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apalagi kelompok ini sudah tidak diragukan militansinya dalam upaya merusak bangsa dan negara ini dengan ideologi yang mereka kehendaki. Mestinya kita semua sadar bahwa bentuk negeri ini sudah final, yakni negara kesatuan yang berlandaskan keberagaman. Sejak dahulu kala, bahkan sebelum RI diproklamirkan, masyarakat negeri ini terdiri atas berbagai agama dan keyakinan. Dari semenjak dahulu kala, penduduk di Nusantara bisa hidup berdampingan secara damai dan toleran. Itu pula yang membuat karakter umum nenek moyang bangsa ini kental dengan keramah tamahan, sopan santun dan toleransi. Salah satu wujud nyata yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong. Namun gara-gara ulah dari oknum-oknum penceramah agama, suasana yang bagus ini menjadi ternoda. Oknum-oknum itu mempengaruhi pikiran dan mental banyak orang dan merusak banyak sendi-sendi kehidupan. Berubah pula secara lambat laun karakter bangsa ini. Perubahan itu mulai menguat dan mengkristal di masa-masa reformasi. Bahkan kini kita sudah melihat sendiri bagaimana wajah Indonesia sudah banyak berubah. Budaya Nusantara sudah semakin dijauhi dengan alasan haram. Tentu masih jelas terbayang bagaimana beberapa waktu yang lalu terjadi polemik yang sangat panas tentang wayang. Hal itu dipicu video seorang oknum penceramah non-pribumi yang menganjurkan supaya wayang dimusnahkan saja dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama alias haram. Mengerikan sekali statement semacam ini. Apalagi terlontar dari mulut seseorang yang notabene kaum pendatang yang tidak memiliki keterikatan atau kepentingan dengan budaya lokal, budayanya Nusantara. Lebih menyedihkan karena sebagian masyarakat sudah tidak peduli dan terkesan lebih mendukung pendapat oknum-oknum penceramah agama yang alirannya radikal dan memusuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi dan budaya lokal. Maka dengan demikian, oknum tersebut di atas sudah mengabaikan UUD 1945 yang menjamin pelestarian budaya-budaya Nusantara.
Hal itu secara jelas tercantum dalam pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Namun kok ada oknum yang malah menganjurkan agar budaya Nusantara dalam bentuk wayang itu harus dimusnahkan. Namun secara umum demikianlah pandangan dan keinginan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang sejak dulu ingin mengubah ideologi Pancasila dan menggantinya dengan sistem agama. Itu pula pasti yang dikehendaki oleh kelompok-kelompok yang sejak dulu bergerilya demi tercapainya keinginan mereka, menjadikan NKRI sebagai sebuah negara yang dikelola berdasarkan sistem satu agama. Padahal itu sangat bertentangan dengan situasi dan kondisi masyarakat Nusantara yang sejak dahulu kala sudah merupakan hunian orang-orang yang berbeda-beda keyakinan dan adat istiadat. Dengan memaksakan pemerintah berbasis ajaran satu agama, itu sama saja mengkhianati para pendiri bangsa ini dan mengingkari takdir bangsa ini yang diciptakan Yang Maha Kuasa sebagai bangsa yang beraneka ragam. Dan itu indah apabila tidak direcoki oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai pengasong agama. Para pengasong agama ini sangat berbahaya, sebab jika kehendak mereka dipaksakan, yang terjadi adalah kekerasan demi kekerasan yang bersamaan dengan pertumpahan darah. Contoh kejadian sudah banyak di berbagai belahan dunia ini. Tak ada satupun gerakan yang tujuannya mengubah ideologi sebuah bangsa dengan agama, menjadikan bangsa dan negara itu semakin baik. Sebab tujuan mereka sebenarnya adalah kekuasaan. Agama hanyalah kedok yang mereka mainkan untuk mengambil hati dan membutakan nurani banyak orang. Ketegasan pemerintah Jokowi untuk membubarkan HTI yang sudah terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan sistem khilafah sangat perlu diapresiasi dan akan dikenang sepanjang sejarah bangsa dan negara ini. Sangat beda dengan SBY yang malah membiarkan gerakan ini bertumbuh dan berkembang dengan pesatnya dan kini menjadi duri dalam daging yang sulit dicabut. Meskipun HTI sudah dilarang dan dibubarkan, bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja. Sebab negeri ini memang ibarat lahan yang empuk dan subur bagi pertumbuhan mereka. Beda dengan banyak pemerintahan negara lain yang memukul dengan keras, menangkapi, dan memenjarakan pemimpin-pemimpin gerakan ini. Sementara di Indonesia, mereka bebas berkeliaran dan malah dengan ringannya ingin berdialog dengan Mahfud MD untuk sekalian mengajukan proposal soal pemerintahan khilafah. Silakannya, Menko Polhukam ini cuma menanggapi dengan santai dan berkata bahwa dirinya tidak ada waktu untuk melayani dialog yang hanya sensasi semata itu. Sangat berbeda ketika belum lama ini dia merespon Saifuddin Ibrahim sebagai pembuat gaduh dan harus segera ditangkap. Maka sikap dari Pak Mahfud MD ini sangat disesalkan. Padahal bukankah semestinya dia harus lebih tegas dan galak terhadap oknum-oknum yang sudah jelas-jelas melecehkan NKRI, yang tanpa risih sedikit pun ingin mengubah ideologi bangsa ini. Harapan kami sebagai rakyat jelata, sudi kiranya Pak Mahfud MD ini bisa menindak tegas
kelompok pengasong agama ini yang ingin merusak NKRI ini. Salam hormat, salam NKRI. Saya Fransiskus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.